Kembali bersama kami di NTV Prime. Kurang dari 2 kali 24 jam, polisi meringkus 4 pelaku perampokan disertai pembunuhan terhadap seorang lansia di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Riau. 4 tersangka ditangkap di 2 lokasi berbeda, yakni Aceh Tengah dan Binjai, Sumatera Utara. Para pelaku nekat berbuat sadis karena terdesak kebutuhan ekonomi dan sakit hati. Aksi mereka pada 29 April lalu terekam kamera pemantau yang dipasang korban. Salah satu dari 4 tersangka ternyata orang dekat korban, yakni menantunya sendiri. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, namun bagi seorang lanjut usia di Rumbai, Pekanbaru, Riau, rumahnya justru jadi saksi bisu sebuah pengkhianatan yang tak terbayangkan. 4 pelaku terekam kamera pemantau masuk, menyapa, dan akhirnya membunuh demi membawa kabur harta milik korban. Kita akan bahas dan analisis kasus brutal di Rumbai bersama para narasumber yang tersambung melalui sambungan Zoom sore hari ini, pemirsa. Sudah tersambung dengan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau, Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad. Sementara dari Depok, Jawa Barat, kita juga tersambung dengan Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliana, yang akan bergabung sesaat lagi. Sudah ada Kabid Humas Polda Riau, Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Pak Pandra, selamat sore. Mbak Naila, selamat sore para pemirsa NTV Prime dimanapun berada. Baik, Pak Pandra, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu motif dari kasus perampokan disertai pembunuhan ini adalah karena menantu korban sakit hati dan ingin menguasai harta milik mertua. Iya, baik. Perlu saya jelaskan, Mbak Naila, bahwa tersangka AFT ini merupakan menantu dari anak pertama korban, karena memang anak korban ini jumlahnya 3 orang. Anak pertama sudah menikah dengan tersangka AFT ini, yang kedua dan ketiga itu belum. Dan AFT ini, tersangka AFT ini memang tinggal semulanya di rumah korban, tapi setelah pernikahan berlangsung di tahun 2022, 2023 itu mereka kurang harmonis karena menurut tersangka setelah kami tangkap ya kemarin itu ada rasa sakit hati atau rasa dendam yang cukup mengena di hatinya karena merasa ada suatu perkataan secara verbal yang menghina tersangka AFT ini secara strata sosial, sehingga dia punya niat untuk melakukan suatu tindakan balas dendam, ataupun awalnya tindakan balas dendamnya akan melakukan tindakan merampok, intinya begitu. Setelah berkenalan dengan ketiga pelaku, artinya dengan pelaku yang kedua, yang pelaku yang eksekutor ini atas nama SL ini dia kenal juga baru. Kemudian yang tersangka 2 lagi, yang laki-laki itu adalah teman daripada tersangka SL, sedangkan yang L ini adalah teman dekat korban dari mulai masa kecilnya. Begitu Mbak Naila. Oke, Pak Pandra, awalnya pelaku hanya niat melakukan pencurian, namun berubah menjadi pembunuhan. Berarti tetap ada motif perencanaan pembunuhan ya dalam kasus ini? Ya, benar sekali Mbak, karena memang sudah 4 kali untuk melaksanakan survei di lokasi kejadian, bahkan sudah merencanakan dari mulai tersangka SL ini berada di Takengon, Aceh, karena antara tersangka AF dengan SL ini sudah melakukan nikah siri, Mbak. Dan ini juga mereka kenal dengan tersangka SL ini baru 6 bulan yang lalu, kurang lebih di akhir 2020. Sebentar, Pak Pandra, izin saya konfirmasi kembali, yang melakukan nikah siri adalah? Iya, tersangka AFT ini. AFT dengan eksekutor utama? Iya, eksekutor atau SL ini. Baik, jadi sudah melakukan nikah siri. Berarti sebelumnya dengan anak korban ini sudah bercerai atau belum, Pak? Belum. Hanya proses berpisah. Baik. Nah, jadi semenjak kenal dengan SL inilah mulai berubah. Niatan-niatan itu ingin melakukan perampokan atau menguasai harta korban. Dan yang menggambar situasi adalah anak korban, maksudnya menantu korban sendiri, karena memang suami daripada tersangka AFT ini kan memang ada berkebutuhan khusus dan juga tidak harmonis dan sudah berpisah seperti itu. Jadi
Dia akan membalas dendam, awalnya tuh akan merampok, tetapi SL ini, eksekutor ini mempunyai niat lain. Kalau dia melakukan, dia merencanakan, bahkan dia memberikan modal dari Aceh sampai ke Medan menjemput temennya yang sahabatnya tadi, L tadi, bahkan juga temennya SL temannya SL itu dibawa, temannya SL itu bernama E, itu dibawa. Jadi mereka berempat sampai menyewa kendaraan, sampai menyewa tempat hotel di Pekanbaru, merencanakan, bahkan yang membaca situasi itu adalah AFT ini atau menantu korban. Oke. Nah, itu Mbak Naila. Pak Pandra dan juga pemirsa, kita akan tampilkan rekaman CCTV ya di lokasi kejadian, di mana kita akan memantau kembali dari 4 pelaku yang ada di lokasi. Nah, kita pengen tanyakan juga nih Pak Pandra, ini sedang tayang ya di layar kaca Nusantara TV NTV Prime kali ini. Ada pelaku yang kemudian keluar satu persatu dari rumah. Nah, yang ingin kita tanyakan ini begini Pak Pandra. Ada perempuan yang terlihat di CCTV yang keluar rumah dijemput menggunakan motor warna merah. Siapa perempuan itu? Jadi begini Mbak, mereka ini adalah datangnya berempat. Baik. Ya, datangnya. Ya, yang perempuan tadi yang pakai baju biru itu adalah sahabat daripada pelaku atas nama tersangka L. Ini adalah sahabat ya Pak ya? Ada sahabat dari pelaku ya, perempuan. Iya. Ini yang dia tadinya ini kan. Jadi perlu saya jelaskan Mbak, bahwa sebenarnya semenjak berpisah tahun 2023, tetap hubungan baik dengan korban. Bahkan korban ini sempat dibantu terus oleh mertuanya. Karena memang yang mempertemukan antara korban atau menjodohkan dengan anak pertamanya ini adalah keinginan daripada almarhumah Ibu Dumaris Borusitio ini Mbak. Nah, jadi masih dibantu, kemudian tahun 2024 tersangka AFT ini sakit, itu dibantu juga sejumlah uang, 2025 juga. Nah, semenjak kenal dengan SL ini, karena kenalnya juga di tempat hiburan dan sebagainya ya, saya dapat informasi seperti itu, dan melakukan nikah siri. Nah, ini sudah mulai lain karena sudah dipengaruhi terhadap ataupun juga bahasanya suka diberikan obat-obat terlarang begitu Mbak. Baik. Di antara mereka semua, para tersangka ini positif zat adiktif lainnya, jadi artinya zat nafsa ini sudah ada di urin ataupun juga di darahnya masing-masing gitu Mbak, sehingga waktu melakukan aksinya sudah terutama SL ini yang berkeinginan sekali ya sudah kita bunuh saja ya. Jadi dari perencanaan merampok akhirnya berubah jadi membunuh karena diharapkan nantinya akan mendapatkan harta daripada korban yang cukup banyak, itu niatannya. Makanya ada perubahan dari perencanaan tadi merampok sampai akhirnya membunuh. Nah, karena modalnya dari Aceh ke Medan itu dengan modal 4 juta sudah mulai menipis, apalagi sudah menyewa kendaraan yang lama. Nah, inilah kapan lagi waktunya. Nah, gitu. Akhirnya bahasanya dalam BAP itu, marilah kita gas saja. Makanya 4 kali memutar kendaraan sampai berapa kali pertemuan barulah dilaksanakan tanggal 29 April 2026 tersebut Mbak Naila. Akhirnya dengan situasi rumah kosong, apalagi korban kan sudah mengenal dengan tersangka, jadi tidak ada rasa kecurigaan. Nah, kemudian itulah yang membawa kayu. Nah, peran yang laki-laki satu lagi itu adalah kawannya SL, namanya E. E ini menyiapkan peralatan untuk melakukan aksinya tadi, kayu broti ya, yang kayu yang untuk digunakan untuk menganiaya korban itu diperolehnya saat dia bermalam di Pekanbaru di Jalan Riau. Dia dapat di salah satu hotel di depan itulah dia merakit sehingga keesokan harinya tuh dia bawa sampai, nah dia lakukanlah upaya untuk melakukan penganiayaan terhadap korban tadi. Nah, peran di sini terhadap AF nih atau AFT ini adalah memberi sinyal kepada tersangka SL ini lakukan penganiayaan ini, dia kasih sinyal. Jadi memang sudah ada kesepakatan mereka, hanya mereka ini inginnya kalau memang mau diambil, ambillah, tapi jangan bawa diriku. Nah, udah kata si SL, udah amannya itu, nah gitu. Oke, satu lagi Pak Pandra, pelaku yang menggunakan motor, ini kan tadi ada katakan E menyiapkan peralatan, AFT aktor utama, AF eksekutor, ada satu lagi pria yang membawa motor, itu siapa? Yang menjemput perempuan, ya. Ya, jadi gini, ini adalah gambaran kepotongan CCTV ya Mbak ya. Jadi ini adalah si A, Arnold, artinya suami
daripada pelaku, Mbak, sebenarnya. Suami pelaku ini dikelabui pada saat datang, diajak, udah kita keluar aja. Dia sudah masuk tuh diajak untuk keluar. Dipengaruhi, dia tidak tahu bahwa ada situasi yang terjadi di dalam. Nah, ini yang dipengaruhi atau dikelabui. Suami Begitu. pelaku berarti anak korban, Bapak? Anaknya korban, benar. Suami pelaku adalah anak pertama korban. Karena memang anak pertama korban ini kan mempunyai kebutuhan khusus. Nah, inilah salah satu yang disampaikan kepada kami, pihak penyidik. Masih ada penyesalan pada saat dijodohkan ini, ternyata aku baru tahu bahwa dia ada kebutuhan khusus dan sebagainya dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Semua kebutuhan-kebutuhan tersangka ini selalu dipenuhi oleh orang tua ataupun juga mertua ya, korban. Pelaku. Daripada pelaku. Jadi kemudian adalah bahasa-bahasa yang menyinggung perasaan secara verbal yang membuat dia jadi dendam. Terasa betul dihina dari strata sosial, akhirnya dia merencanakan kalau gitu kita balas. Nah, itulah. Apalagi dipengaruhi sejak kenal dengan SL ini di bulan November 2025, akhirnya merencanakan di 2026 terjadilah peristiwa itu. Karena di tanggal 8 sudah pernah datang, lakukan ini pencurian ataupun juga perampokan ini sudah kedua kali loh, Mbak. Yang pertama di tanggal 8 April 2026, dan itu diketahui artinya dicurigai siapa lagi yang datang ke sini, ya pasti. Nah, karena dia sudah tahu, karena memang tahulah siapa yang datang di sini, akhirnya dipasanglah CCTV. Jadi CCTV yang terekam di hadapan kita semua, ini baru dipasang belum ada 1 bulan, Mbak. Atas kecurigaan di tanggal 8 April sebelumnya, karena sudah ada kasus pencurian ya, Pak? Betul, karena 8 April ada kasus pencurian, dipasanglah CCTV tersebut oleh suami korban dan keluarga sepakat dipasang. Nah, inilah yang membuka tabir daripada pelaku. Karena di antara semuanya dikenal hanya menantu korban, ya yang berpakaian hitam tadi dengan celana kuning atau coklat tersebut. Nah, inilah yang mengeksekusi dengan bahasa seolah-olah membayar ojek belum dibayar. Nah, gitu. Akhirnya korban sebenarnya, kenapa pula aku yang harus bayar? Ditagihnya 300.000. Nah, disitulah baru dihantamnya. Dikasih sinyal seperti itu, langsung dihantam dengan kayu yang sudah bersih dan dirusak CCTV dan semua CCTV yang berada di ruangan, dan akhirnya melarikan diri. Nah, pada saat keluar, disitulah ketemu motor tadi. Motor tadi, yang tadi adalah suami korban, akhirnya diajak lagi, kita keluar aja lah. Nah, itulah ceritanya. Jadi sudah terjawab ya Pak Pandra, apa yang Anda jelaskan ini sudah cukup jelas juga bagi pemirsa, karena menjawab rasa penasaran siapa sebenarnya yang membawa motor tersebut ternyata adalah anak korban. Dan karena berkebutuhan khusus, maka tidak ada kecurigaan dari anak korban itu terhadap peristiwa yang terjadi di sana ya Pak? Iya, betul sekali. Dan juga belum masuk, dia belum sempat masuk, disuruh ikuti kita aja gitu. Nah, itulah sampai akhirnya ditempatkan di suatu ketika di suatu tempat, bertemu di salah satu di jalan di Pekanbaru. Setelah itu mereka melarikan diri ke Medan dan berpisah antara Medan dan juga ke Aceh, sampai kita temukan kemarin malam, Mbak, di Takengon Aceh dan juga di wilayah Sumatera Utara, sampai kami saat ini lakukan. Tantangannya seperti apa Pak Pandra dalam proses pencarian para pelaku, mengingat berada di 2 lokasi yang berbeda ya? Wah, sangat sulit, Mbak. Jadi bahkan juga pelaku ya atas nama SL ini, waduh, ini waktu bisa lakukan penangkapan itu disempat melakukan perlawanan yang dapat membahayakan petugas, sehingga kita lakukan tindakan tegas terukur. Karena kita lihat sendiri sadis ya, Mbak ya, dengan menggunakan kayu broti. Kita lihat sendiri CCTV-nya itu sadis sekali, Mbak. Sadis sekali, artinya mereka terutama eksekutor ini menghantam kepala korban, menghantam dada korban sebanyak 5 kali. Kemudian diseret ke kamar mandi. Nah, setelah diseret ke kamar mandi, barulah leluasa mereka mengambil perhiasan, mengambil uang, mengambil laptop, mengambil handphone. Itu sampai, nah itu seperti itu kira-kira, Mbak. Total dari barang berharga yang dikumpulkan nominalnya berapa, Pak? Ya, sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Kalau dihitung kemarin cuma sekitar 8 juta ya. Oke, cuma sekitar 8 juta. Maka dari itu ini juga membuat para pelaku kebingungan ya setelah melarikan diri begitu dan ditemukan di 2 lokasi yang berbeda. Iya, begitu, Mbak. Bahkan ya itu tadi, ada ketergantungan obat tadi, Mbak. Ternyata kami temukan juga mereka setelah melakukan aksi tindakan biadab ini atau tindakan sadis ini, ya mereka juga tetap mengkonsumsi obat-obatan terlarang pada saat sampai di Medan. Nah, sampai begitulah, Mbak, kira-kira, Mbak Naila. Ketergantungan obat ini, nafsa ini yang sangat, yang mungkin keprihatinan bagi kita. Jadi
ada efek stimulus dan halusinogen ini sehingga semua itu tidak ada rasa takutnya, bahkan lebih sadis apabila melakukan aksinya, Mbak, para pelaku ini. Pak Pandra, dari penelusuran pihak kepolisian, dari para pelaku, apakah sebelumnya juga pernah melakukan tindakan kriminal? Ya, ini masih didalami, Mbak, karena kita kan baru tadi malam dan juga kita sedang melengkapi berkas-berkas, tapi untuk melengkapi unsur-unsur pasal, kami sedang konstruksi pasal sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP. Tentu kita akan jerat terhadap para pelaku dengan pasal berlapis, bahkan adanya tindakan pembunuhan berencana, pencurian dan kekerasan, dan juga ancamannya mencapai 20 tahun dan hukuman seumur hidup. Begitu, Mbak. Baik. Dan hukuman mati juga. Itu, Mbak Naila, sementara yang bisa kami sampaikan kepada publik. Pak Pandra, kami juga ingin tahu kronologi penemuan jasad korban seperti apa, Pak? Ya, penemuan jasad korban diketahui pertama oleh suami korban atas nama Samuel Meha. Jadi korban ini pada saat pagi hari tanggal 29 April 2026 ini diajak oleh suami korban untuk membayar pajak, tetapi korban tidak mau karena mau di rumah saja. Jadi suami korban ini pergi ke membayar pajak, sekembalinya disitulah ketahui pertama kali. Begitu dipanggil ternyata ada di kamar mandi ada ceceran darah. Nah, itulah semenjak itu dilaporkan kepada pihak keluarga, termasuk kepada pihak kepolisian, dan kami juga menerima call center 110 sehingga gerak cepat dari anggota Polri yang di lapangan, termasuk Polsek, Polresta Pekanbaru dan Polda Riau, dan juga atensi dari Bapak Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan beberapa saat setelah kejadian dan adanya laporan informasi ini segera ditangkap pelaku dan segera proses sesuai hukum terhadap pelaku, dan tetap kita upayakan penyelidikan sesuai dengan penyelidikan tindak pidana secara ilmiah atau scientific crime investigation. Itu pesan beliau, Mbak, kepada kami semuanya. Baik, Pak Pandra, di dalam rumah berarti korban hanya tinggal bersama suaminya, berdua saja? Ya, sebenarnya di dalam rumah itu mereka berempat, Mbak. Ada ya selain daripada suami korban, ada anak korban ataupun juga yang tadi berkebutuhan khusus atau juga suami daripada tersangka, dan juga ada adik daripada maksud kami anak ketiga. Jadi anak yang kedua itu tinggal di Jakarta. Jadi mereka berempat, Mbak. Dan pada saat itu hanya ada sendiri ibu almarhum korban ataupun korban Dumaris Deniwati Sutio tersebut. Pak Pandra, kita juga mendapatkan informasi bahwa sebelumnya target pembunuhan adalah 4 orang yang berada di dalam rumah tersebut. Benarkah? Iya, benar sekali. Benar sekali. Itu yang mempunyai ide itu adalah SL tadi. Kalau bisa kita habisi sajalah semua agar kita bisa memiliki atau juga menguasai. Karena juga ada beberapa kendaraan yang mau ditargetkan gitu loh, Mbak. Itu menurut pengakuan mereka. Daripada itu kami mendalami, tadi malam itu kita melakukan pemeriksaan secara mendalam, ya, sampai dini hari, sampai pagi hari juga kami dalami, dan mereka mengakui semua segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Baik. Bahwa ini merupakan perencanaan yang sudah dilakukan jauh-jauh hari. Bukan hanya perencanaan terhadap perampokan, tetapi juga ingin menghabisi keempat korban, termasuk suami daripada korban, termasuk keluarga yang ada semua yang ada di rumah atau di TKP tersebut yang ada di Rumbai. Baik. Demikian, Mbak. Baik, Pak Pandra dan juga pemirsa, kami akan kembali seusai jeda azan maghrib berikut ini untuk mendalami lebih jauh hasil pendalaman dari pihak kepolisian. Tetaplah bersama kami, NTV Prime akan segera kembali. Masih membahas mengenai kasus perampokan disertai pembunuhan yang terjadi di Rumbai, Pekanbaru Riau. Dan pemirsa, masih tersambung bersama kami Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Riau. Pak Pandra, tadi hasil pendalaman tadi malam itu seperti apa saja, Pak, yang sudah bisa Anda sampaikan kepada kami? Ya, baik. Jadi yang perlu sampai sampaikan bahwa dari semuanya itu punya peran masing-masing, tetapi ide untuk melakukan perampokan, menguasai harta korban dan lain sebagainya itu adalah murni ide daripada tersangka AFT tersebut yang berusia 21 tahun dengan punya niatan karena rasa sakit hati dan dendam. Kemudian yang melakukan pembacaan situasi dan sebagainya ya termasuk AFT juga.
Kemudian yang mempengaruhi ini adalah dorongan daripada SL, eksekutor ini. Eksekutor ini berkeinginan sekali untuk dapat menguasai bahkan melakukan pembunuhan. Kalau tadinya AFT itu hanya ingin melakukan perampokan saja atau pengambilan uang. Tapi kalau SL ini ingin sekali menghabisi nyawa. Dan itu kita lihat sendiri dengan cara melakukan penganiayaan begitu keji. Nah, yang satunya lagi hanya menyiapkan terhadap peralatan untuk melakukan penganiayaan sehingga korban sampai meninggal dunia tersebut, yaitu adalah kayu broti, kemudian juga dia yang membawa ke dalam pada saat itu. Nah, baik, Pak Pandra, kejadian ini kan cukup viral ya dan menjadi perhatian tersendiri bagi Polda Riau, khususnya di wilayah Rumbai. Nah, seperti apa sih gambaran wilayah Rumbai sendiri yang kami hanya melihat dari pantauan CCTV kan nampaknya sepi. Dari peristiwa seperti ini apa yang perlu menjadi perhatian pihak kepolisian? Ya, yang menjadi perhatian pada pihak kepolisian dan juga para pemirsa NTV dimanapun juga, artinya kita walaupun berada di lingkungan yang terdekat atau keluarga, kita juga harus selalu waspada. Dan yang berikutnya juga kita, apalagi ini menyangkut masalah hubungan keluarga dan sebagainya. Jadi terkadang kita harus betul-betul dapat lakukan pengawasan, jangan sampai rumah itu sampai ada, apalagi ada orang tua dan sebagainya. Harapan kami juga harus ada, apalagi jam-jam rawan ya, seperti yang pagi hari dan sebagainya. Artinya harus tetap ada yang mengawasi di rumah, apalagi ada orang tua. Apalagi orang tua ini kan nggak mungkin kalau tidak ada yang mendampingi, ini kan sudah usia lanjut juga. Mungkin harapan kami seperti itu sih, agar tidak terulang lagi dan kita selalu percaya kepada orang yang sudah meninggalkan rumah tersebut, rumah bersama tersebut, dan juga kita harus waspada orang yang datang lebih dari satu hari. Sebenarnya keluarga ini sudah curiga pada saat mobil hitam yang digunakan pelaku ini melintas di tanggal 26 sebelum tanggal 29 peristiwa naas itu terjadi. Nah, ini yang kecurigaan itu udah kok ini bisa datang lagi ngapain gitu. Pada malam-malam hari dia sempat telepon dan sebagainya. Artinya terhadap orang yang terdekat jangan terlalu percaya dan tetap harus ada, jangan sendiri apalagi ada orang tua kita yang berada di rumah, mungkin perlu ada pendampingan. Begitu Setelah Mbak. kejadian ini Pak Pandra, wilayah Rumbai sendiri ada diterapkan penjagaan yang cukup ketat dari pihak kepolisian? Ya, jadi intinya kita kan sudah ada namanya RT, RW, kemudian adanya perpolisian masyarakat. Artinya sekarang ini bagaimana setiap masyarakat harus menjadi polisi di wilayahnya. Dan kami juga selalu mengedepankan fungsi-fungsi preventif dan juga panggilan bantuan polisi 110 dan sebagainya. Nah, itulah setidaknya upaya-upaya yang kami lakukan. Dan sekali lagi tetap kita harus menjaga kewaspadaan terhadap orang yang patut diduga akan membahayakan terhadap diri kita, dan kita tetap selalu waspada. Intinya di rumah jangan ada sendiri, tapi minimal apalagi ada orang tua didampingi. Dan kita selalu menjaga antara individu satu dengan yang lainnya. Itu Mbak Naila yang bisa saya sampaikan. Pak Pandra, terakhir kondisi psikologis dari keluarga korban sejauh ini seperti apa Pak? Apakah ada pendampingan khusus? Ya, betul sekali. Ini yang ditekankan oleh Bapak Kapolda Riau, Irjen Heri Heriawan, terjunkan semua potensi Polri yang ada, baik itu dari Biro Psikologi, Biro SDM Polda Riau sudah menurunkan tim psikologi atau tim trauma healing dalam menerapkan metode PTSD atau Post Trauma Stress Disorder bagi orang yang mengalami pasca trauma atau kejadian yang dialaminya tersebut. Begitu Mbak, sementara kami melakukan pendampingan dan kita melakukan pendekatan terus supaya kuat untuk keluarga yang ditinggalkan almarhumah ini. Demikian Mbak Naila. Terima kasih untuk penjelasan dan keterangan yang disampaikan Pak Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Riau, sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Selamat bertugas kembali. Selamat malam. Dunia mungkin gelap bagi keluarga yang ditinggalkan, namun cahaya keadilan mulai berpijar. 4 pelaku jadi tersangka dan dijerat pasal pembunuhan berencana. Kita berharap proses hukum yang dijalani dapat memberikan keadilan korban dan keluarga yang ditinggalkan. NTV Prime akan kembali usai jeda.
Kembali bersama kami di NTV Prime, pemirsa. Polda Riau berhasil meringkus 4 pelaku perampokan dan pembunuhan yang menyebabkan korban lansia tewas di Pekanbaru. Salah satu pelaku adalah menantu korban, nekat menghabisi korban lantaran sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Tim gabungan Jatanras Polda Riau dan Polresta Pekanbaru menangkap 4 pelaku perampokan disertai pembunuhan terhadap lansia yang terjadi di kota Pekanbaru, Riau. Salah satu pelaku berinisial AF merupakan menantu korban, diduga menjadi otak kejahatan. Sementara SL berperan sebagai eksekutor dan 2 pelaku lainnya turut membantu aksi perampokan. Polisi mengungkap awalnya para pelaku hanya berniat melakukan pencurian. Namun dalam perjalanan dari Medan menuju Pekanbaru, rencana tersebut berubah menjadi pembunuhan. Bahkan para pelaku diduga berencana menghabisi seluruh penghuni rumah untuk menguasai harta korban. Motif kejahatan diduga dilatar belakangi sakit hati karena AF kerap dimarahi oleh korban yang merupakan mertuanya. Usai merampok dan membunuh korban, para pelaku melarikan diri ke Aceh dan Sumatera Utara. Namun sebelum menjual harta hasil kejahatan, polisi berhasil menangkap para pelaku beserta barang bukti berupa perhiasan dan uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Mencuri. Namun dalam perjalanan dari Medan ke Pekanbaru, niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah. Sakit hati dan ingin menguasai hiburan di salah satu pub di Medan, kemudian berpisah. Pelaku atas nama SL dan AF itu ke Medan, ke Aceh. Kemudian ke Aceh menuju ke tempat kos-kosan di kakaknya si inisial SL. Bukti yang kita sita sesuai dengan barang bukti yang kita dapat di TKP. Dari hasil pemeriksaan juga menunjukkan keempat tersangka positif mengonsumsi narkoba. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Dari Pekanbaru, Riau, Riko Krismon, jurnalis NTV melaporkan. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman, namun bagi seorang lanjut usia di Rumbai, Pekanbaru Riau, rumahnya justru jadi saksi bisu sebuah pengkhianatan yang tak terbayangkan. 4 pelaku terekam kamera pemantau masuk, menyapa, dan akhirnya membunuh demi membawa kabur harta milik korban. Kita akan bahas, pemirsa, kasus ini selengkapnya bersama Profesor Adrianus Meliana, kriminolog Universitas Indonesia. Prof. Adrianus, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Ya, terima kasih diundang, Mbak. Prof, melihat kasus di Rumbai yang berawal dari niat perampokan berujung pembunuhan dilakukan oleh orang dekat, yaitu menantunya sendiri. Seperti apa analisis Anda mengenai profil dan juga tindak kejahatan ini? Ya, pertama tentang awalnya perampokan lalu kemudian pembunuhan itu sebetulnya biasa ya. Namun yang tidak biasa adalah, begini, dikatakan biasa jika sudah berada di onsite ya, sudah ada di lokasi. Misalnya ketika ada perampokan lalu kemudian korban melawan, maka yang awalnya perampokan lalu kemudian bisa berkembang bablas menjadi pembunuhan, itu biasanya. Tapi ketika sebelum terjadi, ya ini memang dinamika ya di antara para pelaku, di mana merasa bahwa kalau cuma merampok saja rasanya nanti bisa ketahuan, maka langsung dibunuh saja. Itu saya pikir cara berpikir dari para pelaku kejahatan awal ya, pelaku kejahatan yang baru saja memulai kejahatan, namun langsung melakukan aksi yang paling serius. Ya, jadi kalau misalnya dia melakukan satu kejahatan yang misalnya nyuri sendal lah begitu ya, maka hal-hal seperti itu berubah-berubah motif, lalu kemudian tidak banyak menghitung semua faktor, itu oke lah. Tapi ketika kemudian yang dilakukan adalah suatu kejahatan yang amat serius seperti pembunuhan, namun niatnya berubah, lalu kemudian perencanaan tidak ada, lalu kemudian menganggap bahwa CCTV itu dengan dirusak itu juga sudah menghilangkan jejak, itu kan satu hal yang sebetulnya naif ya, sehingga lalu hasil kemudian lalu
kejadian ini bisa dengan cepat terungkap dan pelaku dapat segera dibekuk bahkan dalam hitungan hari saja. Demikian, Mbak. Prof, rekaman CCTV menunjukkan korban dianiaya secara brutal dengan membabi buta di siang bolong. Nah, kalau Anda menelaahnya ini karena dendam dari pelaku atau memang kepanikan pelaku kejahatan amatir yang berujung pemukulan secara terlihat penganiayaan secara begitu keras? Kalau dilihat dari CCTV-nya, maka memang bukan kepanikan ya, tapi lebih kepada bahwa memang dari awal, terutama sang pria yang adalah mantan menantu ya, langsung kemudian menerobos, mantan menantu. Sorry, menantu yang perempuan, yang pria adalah suami siri dari pelaku. Ya, langsung segera menerobos dari pintu, lalu kemudian mengayunkan kayu ya kepada sang mertua, sang nenek, sehingga lalu berakibat fatal. Jadi dengan kata lain memang sudah ada determinasi ya dari si pelaku, hasil dari perencanaan selama di perjalanan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bahwa lalu dilanjutkan dengan upaya mencari-cari barang berharga, lalu kemudian sang pria juga lalu memukul CCTV sebagai satu cara untuk tidak ketahuan, lalu kemudian pada saat yang sama kemudian anak korban yang katanya berkebutuhan khusus juga datang dan kemudian disuruh pulang gitu ya. Nah, ini kan bukan suatu indikasi dari para pelaku-pelaku profesional yang memang sudah menghitung cara masuk, cara keluar ya. Alhasil kemudian ini kelihatan sekali sebagai amatir. Alhasil kemudian banyak bekas yang mana lalu bisa mengarah pada penangkapan mereka. Demikian. Apa saja penilaian Anda, Prof. Adrianus, bahwa memang para pelaku ini sangat amatir gitu. Bahkan publik juga bisa menilai sendiri ya apa yang dilakukan oleh para pelaku sangatlah ceroboh. Ya, terutama pada konteks CCTV ya. Pelaku lupa bahwa sebetulnya dengan rusaknya kamera tidak berarti lalu kemudian bekas atau jejak atau rekaman yang sudah ada kan hilang juga, kan enggak, karena di tabletnya atau di CPU-nya pasti sudah terekam hal-hal yang sebelum kemudian kamera itu dirusak. Nah, itu saja sudah mengindikasikan suatu sikap amatir. Yang kedua adalah dalam rangka hubungan yang terjadi ya ketika kan bayangan bahwa orang melihat ya ada orang masuk lalu kemudian ada orang keluar secara mencurigakan, ini saja sudah membuat satu situasi di mana melemahkan mereka terkait dengan keberadaan mereka. Dan yang ketiga adalah bahwa kalau kita bicara mengenai orang-orang yang punya motif ya, maka tentu polisi segera bisa melacak tentang si mantan menantu yang lalu kemudian mungkin punya hubungan jelek dengan si mertua. Demikian. Baik. Kasus ini menunjukkan bahwa konflik emosional sering menjadi pemicu utama kejahatan berat dalam keluarga, Prof? Saya kira nggak usah digeneralisir begitu ya. Saya bayangkan bahwa sebetulnya ketika sang mantan menantu dengan suami siri, dengan yang lain-lain yang 4 orang itu, lalu kemudian tidak dengan cepat bersepakat ya untuk kemudian sampai pada pembunuhan atau pada awalnya merampok lalu berubah, itu kan akibat dari adanya yang kita sebut sebagai groupthink. Suatu kesepakatan kelompok yang kemudian tidak ada orang atau tidak ada pihak yang mengkritisinya. Semua mengatakan ayo aja. Begitu ada satu orang mengatakan sesuatu lalu segera didukung. Tidak ada yang memberi argumen, tidak ada yang melawan, tidak ada yang memberikan debat. Nah, dengan kata lain ya, ketika semua orang ayo saja, iya saja, setuju saja, maka inilah yang terjadi. Nah, itu pada tingkat kelompok pelaku kejahatan ya. Demikian juga pada tingkat masyarakat. Itu groupthink juga bisa terjadi ketika ada satu orang bilang iya, ayo saja melakukan sesuatu, langsung kemudian diamini oleh yang lain, maka lalu dilakukanlah perilaku konyol misalnya atau perilaku jahat yang sebetulnya orang bilang begini, kok bisa ya kelompok itu melakukan seperti itu? Itulah akibat dari groupthink tadi yang adalah gejala psikologi kelompok dan itu bisa terjadi pada siapa saja. Demikian. Oke, gejala psikologi kelompok ya, Prof ya. Bahkan tadinya para pelaku itu hanya niat melakukan perampokan, tetapi kemudian di jalan bersepakat untuk melakukan pembunuhan berencana. Prof, tapi Anda melihatnya seberapa sering sih hubungan kekeluargaan yang retak ini menjadi pemicu tindak kejahatan terencana seperti ini? Saya kira ini memang kasus langka ya, makanya saya juga sebagai akademisi, sebagai manusia nggak habis pikir ini kok bisa gitu ya, kok kejam banget gitu ya. Nah, karena biasanya ketika ada satu situasi buruk dalam konteks hubungan keluarga, maka biasanya diakhiri dengan ya pisah saja. Tidak mau lagi ketemu, tidak mau lagi ada hubungan antar anggota keluarga tersebut.
ya, jadi dengan kata lain fractured ya, patah betul gitu. Itu yang umumnya terjadi. Ya kalau kemudian diikuti dengan saling ngerasani, saling misuhi itu biasa ya, dalam arisan keluarga, dalam WA grup keluarga itu biasa. Tapi hampir tidak ada yang kemudian lalu berakhir dengan satu kekejaman seperti ini. Bahkan ada satu usaha terencana untuk kemudian membunuh orang yang kita benci. Itu satu hal yang rasanya dalam konteks hubungan keluarga nggak pernah terjadi seperti itu. Jadi memang ini satu pembelajaran yang mahal sekali bagi kita sebagai masyarakat. Demikian. Prof, ada 4 pelaku yang ditemukan di 2 lokasi berbeda ya, di Aceh dan juga di Binjai. Bagaimana Prof melihat peran seorang otak pelaku dalam merekrut eksekutor sampai aksinya saat melakukan pelarian? Ya tentu tidak terlalu susah karena semuanya dihubungkan dengan ikatan ya keluarga gitu ya, walaupun ada yang siri, tapi paling tidak sudah ada hubungan keluarga di antara para pelaku yang mana kemudian amat mempermudah pertama proses di mana sang otak ini kemudian lalu memberikan perintah. Yang kedua juga dalam rangka membuat mereka mau ya tergiur untuk melakukan suatu tindak kekerasan seperti itu. Ya, jadi itu tidak terlalu sulit tampaknya, dan itu juga yang lalu menjadikan mereka dengan mudah ya dapat dibekuk ya. Jadi setelah kelihatannya yang pertama-tama ketahuan adalah sang wanita ya, karena dia profil wajahnya langsung tercapture betul di CCTV, lalu mungkin dikaitkan dengan iktp, langsung keluar wajahnya, lalu alamatnya, dan itu lalu bisa menjadi satu bridging bagi kepolisian untuk mengejar mereka. Nah lalu kemudian sang wanita bisa langsung ngomong soal suami sirinya dan seterusnya, hal mana kemudian lalu mempermudah penangkapan. Demikian. Pembunuhan yang direncanakan namun terlihat dilakukan oleh para pelaku atau tersangka yang sangat amatir, sampai mereka juga bahkan tidak menutupi bagian wajah seperti itu ya Prof ya. Bagaimana Anda menelaah kecerobohan lain yang mungkin dilakukan para tersangka ini? Jadi sebetulnya dunia kejahatan itu mirip dengan dunia murid yang sedang belajar di kelas lah gitu. Jadi seyogianya kalau mau melakukan kejahatan yang kita ibaratkan dengan perguruan tinggi, maka mestinya atau logikanya gitu ya, si pelaku itu sudah melakukan kejahatan-kejahatan ringan yang ada di SD, SMP, SMA ya. Ini analogi saja gitu ya. Lalu kemudian dia melakukan kejahatan yang kelas tinggi, alhasil dia sudah mulai bisa mengamankan lokasi, mengamankan jati diri dan seterusnya, juga dalam rangka merencanakan pelarian agar kemudian lalu bisa tidak terjamah oleh polisi. Tapi ketika seorang yang belum pernah sekolah di level SD, SMP, SMA sekalipun langsung melakukan satu ya interaksi yang levelnya perguruan tinggi, ya hasil seperti ini ya, bodoh dan ironis ya, dan kemudian dia harus bayar dengan pasal pembunuhan berencana yang mana ancaman hukumannya adalah mati. Demikian. Berarti bisa dibilang para pelaku lebih mengedepankan emosi, terutama otak pelaku ya, dibandingkan logika, Prof. Mungkin bukan emosi ya, tapi lebih kepada motif harta ya, ingin menguasai harta dalam waktu cepat, makanya kemudian lalu itulah yang menyebabkan perubahan motif tadi dari yang awalnya perampokan menjadi pembunuhan. Kenapa? Karena kalau perampokan lalu kemudian pelakunya masih hidup dan nyanyi ya dalam tanda kutip, lalu gimana dong? Maka sekaligus dimatikan saja. Jadi pembunuhan itu bukan dalam rangka pembunuhan ansih. Oke, memang ada niat untuk ada motif sakit hati, tapi sebetulnya pembunuhan itu bertujuan ganda, yakni pertama untuk membalaskan sakit hati, tapi juga untuk membuat mereka bisa mencuri, mengambil harta dengan gampang, dan sekaligus bisa lari dengan tenang. Nah, maka lalu kemudian terjadilah pembunuhan tersebut. Begitu. Jika tidak ada CCTV, tentu ini akan menyulitkan pihak kepolisian ya mungkin ya untuk menemukan para pelaku. Seperti apa Anda menjelaskan pentingnya situational crime prevention ya, seperti CCTV dalam membantu polisi mengungkap kasus ini hanya dalam hitungan hari? Ya memang benar ya, CCTV banyak sekali membantu proses lidik-sidik ya, dan juga dari segi timingnya juga amat singkat. Memang benar bahwa kalau itu tidak ada, polisi akan amat tergantung pada dua hal. Pertama, tentu pada orang yang melihat, masyarakat yang kemudian melihat ada orang masuk atau keluar. Yang pertama, kedua juga melihat dari segi kualitas hubungan antara anggota keluarga, di mana lalu polisi terpaksa harus mewawancarai secara intensif pihak-pihak yang menjadi anggota keluarga, bahkan mungkin juga pelaku ya, dan tentu semua memakan waktu. Nah, maka bersyukurlah ya CCTV dipasang, dan mungkin ini juga menjadi satu lesson learned bagi rumah-rumah lain, bagi keluarga-keluarga lain juga untuk melakukan hal yang sama ya, bukan tentu dengan membayangkan adanya situasi yang seperti ini, tapi paling tidak mencegah jangan sampai ada kejahatan lain yang mungkin terjadi di
di rumah masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua juga menurut saya juga lalu ketika polisi merasa terbantu dengan CCTV, maka mesti polisi juga lalu melakukan berbagai macam sosialisasi kah, lalu dorongan agar semakin banyak pihak yang lalu memasang CCTV di rumahnya, di lingkungan rumahnya atau di lingkungan jalannya minimal, karena tadi sudah terbukti bahwa CCTV banyak sekali membantu pekerjaan kepolisian jika kejahatan terjadi di lingkungan rumah masing-masing. Demikian. Prof, tadi juga dari pihak kepolisian Polda Riau sudah mengungkapkan ya bagaimana tantangan dalam menangkap para pelaku yang tersebar di 2 wilayah berbeda, di wilayah Aceh dan juga Sumatera Utara atau di Binjai. Nah, menurut kacamata kriminolog, seberapa sulit sih tantangan yang dihadapi pihak kepolisian dalam menemukan pelaku yang melakukan pelarian di wilayah yang berbeda-beda? Saya kira nggak ada yang susah dewasa ini ya, apalagi dengan komunikasi yang bagus dari berbagai satuan kepolisian yang terkait ya. Jadi dan polisi lalu melakukan yang namanya lintas ganti, lalu kemudian komunikasi sehingga kemudian saling tutup, saling dukung, itu sama sekali memudahkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari sisi informasinya, nampaknya informasi yang diberikan oleh orang yang pertama kali tertangkap itu kemudian informasi kelas A1 ya. Jadi sudah langsung mengarah pada titik tertentu orangnya dan juga lokasinya, alhasil kemudian memudahkan kecepatan. Dan yang ketiga juga dalam hal ini nampaknya juga masyarakat mendukung, banyaknya media massa memberikan perhatian tentang hal ini, demikian juga Nusantara TV nih ya, ini bagus sekali nih, membuat lalu polisi amat terdukung dan merasa bahwa masyarakat di belakang mereka dan membuat mereka lalu kerja habis-habisan ya, sehingga dalam waktu 2 hari saja mereka semua dapat tertangkap dan siap untuk dibawa ke depan hukum. Demikian. Prof, selain rekaman visual, bukti apalagi sih yang dianggap krusial untuk memastikan jeratan hukum bagi otak pelaku? Ya kalau memakai pendekatan KUHAP sekarang ya banyak ya, mulai dari tadi CCTV sebagai pendukung, demikian juga saksi, tapi dalam ini kayaknya nampaknya nggak ada saksi ya. Lalu kemudian ada bukti juga macam-macam, dan nanti kemudian ada keterangan ahli. Nah itu semua lalu digabung, dikonstruksi untuk kemudian memperkuat sangkaan polisi dan kemudian lalu dakwaan jaksa pada saat di pengadilan. Alhasil kemudian nampaknya bisa menjadi satu pemberat yang presisi ya dalam rangka memberikan hukuman terberat pada pelaku, begitu. Bahkan bisa dikenakan pasal berlapis ya. Tadi pihak kepolisian sudah mengkonfirmasi ada perencanaan pembunuhan, pencurian, dilakukan juga dengan tindak kekerasan ya. Yang tepat dijatuhkan hukumannya kalau tanggapan Anda? Boleh saja, namun masalahnya Indonesia tidak menganut tradisi berlapis atau akumulasi. Dengan kata lain, ketika nanti misalnya pengadilan menjatuhkan pidana mati misalnya sebagai pidana yang paling hukuman yang terberat, maka itu pada dasarnya adalah mengandung semua hal tadi. Jadi tidak A tambah B tambah C, tidak, tapi langsung kemudian hukuman yang terberat itu apa. Dan bisa 20 tahun atau pidana mati ya, Prof Adrianus? Betul. 20 tahun atau mati. Gitu. Ya. Baik. Nah, kasus ini kan juga mengguncang warga Rumbai, Prof. Cara pemulihan rasa aman di masyarakat ketika ancaman justru datang dari orang yang pernah menjadi bagian dari keluarga ataupun juga orang dekat. Betul sekali, ini memang concern kita, ada satu luka sosial yang nampaknya dialami oleh masyarakat, melihat bahwa kok begitu ya sama keluarga sendiri walaupun sudah mantan ya. Kok bisa begitu, apalagi nenek-nenek dan tidak dalam posisi melawan gitu ya. Kok bisa ya? Maka menurut saya setelah ini polisi lalu bisa melakukan langkah-langkah pengayoman. Dan juga Pemda juga melakukan langkah-langkah yang bisa memperkuat kohesi masyarakat kembali. Ya, jadi jangan ini menjadi masalah pidana saja, tapi lalu diubah menjadi masalah yang terkait dengan keberagaman, dengan ketentraman, ketertiban masyarakat, sehingga lalu masyarakat bisa kembali terayomi dan hidup kembali tenang seperti sedia kala. Demikian. Ini menjadi peringatan juga ya, Prof, bagi warga masyarakat sekitar bahwa harus waspada. Mungkin menjadi peringatan salah satunya harus memasang CCTV ya. Dan juga untuk keluarga lansia nih, terutama Prof Adrianus yang mungkin tinggal sendiri atau tinggal hanya berdua, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Betul sekali. Memang sudah jadi satu kecenderungan studi di banyak negara bahwa lansia menjadi korban kejahatan. Ya, tentu saja konteksnya macam-macam ya. Tapi memang pada konteks Indonesia ya kayak begini, karena lansia dia tidak mampu melawan, tidak mampu melakukan satu yang namanya mekanisme defensible ya, pengambilan
pengambilan jarak untuk bisa teriak, lari atau melawan begitu ya. Nah itu lalu menjadi isu bagi kaum lansia dan dengan semakin banyaknya lansia di Indonesia dengan semakin tingginya harapan hidup, maka memang hal-hal begini bisa menjadi concern ketika banyak lansia tinggal sendirian di rumah ya siang hari. Semua keluarga pergi bekerja. Nah ini memang menjadi titik lemah nih yang kemudian dibaca oleh pelaku kejahatan yang stranger, artinya orang yang tidak dikenal untuk kemudian masuk ya pura-pura bertamu, pura-pura ya nganter paket lah misalnya gitu ya. Lalu kemudian menyerang, nah sekali pukul langsung kemudian kalah dan lalu terjadilah perampokan. Nah ini memang satu hal yang perlu diwaspadai. Misalnya begini, mengatakan kepada lansia dimanapun untuk tidak membuka pintu langsung. Kedua misalnya dengan melengkapi pintu dengan pintu besi, ya sehingga lalu pintu kayunya atau pintu jatinya dibuka, tapi pintu besinya masih ada. Alhasil kemudian komunikasi antara si lansia yang ada di rumah dengan orang lain itu bisa dilakukan lewat pintu besi itu ya. Yang kemudian lalu ada jersinya sehingga lalu kemudian ketika misalnya ada apa-apapun ya si pelaku tidak bisa langsung masuk karena tadi sudah masih terhalang oleh pintu jeruji besi tersebut. Demikian. Ini menjadi pelajaran kita bersama, Prof. Adrianus, untuk menjadi concern bagaimana memitigasi resiko kejahatan yang bisa datang dari mana saja, termasuk juga dari orang yang kita kenal ataupun orang dekat. Terima kasih untuk penjelasannya, Prof. Adrianus Meliana, sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Terima kasih, selamat sore. Tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali sesaat lagi.